Jadi kemarin itu selama kita stay at home semua, ini para hero kami yang di gudang maupun di delivery itu terus bekerja 24 jam ya, tentunya dengan shift ya. Kita berjumpa lagi di The Ultimate Talks dalam episode E-Commerce Explosion persembahan dari Forbes Indonesia dan Oppo Find X2 Series. Kali ini kita akan berbincang, belajar, dan juga menggali inspirasi dari sosok CEO Blibli.com, Pak Kusumo Martanto. Pak Kusumo, apa kabar Pak? Kabar baik, semua sehat. Apa kabar, Mas? Baik Pak, sehat Pak. Terima kasih waktunya telah bergabung bersama kami di The Ultimate Talks. Pak, ini menarik kalau misalnya kita melihat e-commerce dan khususnya Blibli di Indonesia dikarenakan sejumlah laporan mengatakan e-commerce ini jadi salah satu industri yang justru naik di saat pandemi ini. Selain logistik dan juga beberapa industri lain misalnya juga bahan kebutuhan pokok begitu. Dan saya dengar bahkan kenaikannya nggak main-main Pak. Sampai dengan 50%, ada yang 60%. Blibli juga mengalami kenaikan yang signifikan pada waktu pandemi ini justru Pak. Betul sekali. Memang kita melihat malah di masa pandemi ini, e-commerce itu salah satu sektor yang bisa dibilang cukup resisten ya. Malahan di sini kita melihat ada shift dari behavior of customer, baik yang secara secara rela, secara ini ataupun karena terpaksa gitu ya. Jadi kita melihat malah pertumbuhan bisnis di e-commerce dan juga di Blibli.com ini sangat-sangat signifikan gitu. Memang kita harus pilah-pilah lagi Mas kategori-kategorinya ya. Sebelum kita ke kategori, kalau misalnya secara keseluruhan dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, kenaikannya berapa tinggi Pak? Kita saat ini di data terakhir kami, kita mengalami kenaikan sudah 2 kali lipat sih dibandingin tahun lalu. Wow. Pak Kusumo, ini ada banyak produk, ada banyak kategori dalam Blibli.com. Kategori apa yang mengalami pertumbuhan dan kategori apa yang mengalami penurunan di masa pandemi ini? Ya, jadi seperti semua ya, baik di konvensional maupun di dunia digital bisnis ya, tentunya ada yang naik, ada yang turun. Karena kami kan menyediakan kategorinya sangat luas ya. Jadi kita melihat beberapa kategori yang cukup resistance. Jadi salah satunya pada saat di awal-awal sekali pandemi terjadi, itu adalah alat-alat perlindungan kesehatan. Jadi seperti sanitizer, masker, itu semua pelonjakannya luar biasa ya. Jadi kalau produk-produk sanitasi dan APD lain itu tuh bisa melonjak sampai 60 kali lipat gitu. Wow. Itu di awal-awalnya karena memang ada kepanikan dari banyak konsumen di Indonesia ya. Kedua, kita melihat makanan dan minuman. Jadi pada saat penerapan PSBB di banyak kota di Indonesia, orang merasa udah tidak bisa mempunyai keleluasaan lagi kan untuk keluar, untuk pergi beli makanan ini itu. Disitulah e-commerce menjadi salah satu solusi. Jadi pertumbuhan groceries atau kalau di kami sebutnya Blibli Mart itu juga luar biasa sekali. Ketiga adalah kategori-kategori yang termasuk di dalam penunjang produktivitas. Jadi walaupun kita di rumah, tetapi kan kita tetap berusaha produktif ya. Jadi kita bekerja dari rumah, beribadah dari rumah, belajar ya, juga untuk mendapatkan entertainment ya, atau hiburan itu juga semua dari rumah. Jadi produk-produk untuk penunjang produktivitas ya, mulai dari kamera, laptop, smartphone segala macam juga mengalami peningkatan. Nah, yang keempat adalah produk-produk untuk membantu kita supaya tetap sehat. Jadi semasa PSBB berjalan lebih dari 1 bulan, itu produk-produk seperti alat-alat fitness, yoga mat, jadi semua alat-alat yang home fitness itu juga mengalami kenaikan, serta barang-barang DIY atau di kategori home and living kami. Kenapa? Orang semakin lama stay at home, dia kepingin mempercantik nih tempat ruangannya,
ya, mempercantik, betul-betulin yang dulunya nggak ada waktu, sekarang mungkin lebih ada waktu gitu ya. Dan yang terakhir, yang menurut saya juga cukup menggembirakan adalah produk-produk hasil lokal Indonesia dari para UMKM itu juga mengalami kelonjakan dari order maupun sales yang luar biasa. Yang turun apa, Pak? Nah, yang turun pertama kali itu adalah travel and tourism, ya, karena udah tidak bisa bepergian. Kemudian ada pembatasan bukan hanya secara lokal tapi secara internasional. Jadi orang udah nggak bisa travel, udah nggak bisa naik pesawat, nggak bisa nginep hotel, nggak bisa pergi ke tempat wisata. Jadi itu tourism travel itu mengalami penurunan cukup signifikan. Kemudian kita melihat juga pada saat mulai pembatasan skala besar ya PSBB, kita melihat barang-barang otomotif itu juga mengalami penurunan. Nah, yang ketiga adalah fashion ya, karena di awal-awal mungkin orang berpikiran, wah saya mungkin nggak perlu nggak perlu terlalu tampil keren gitu ya. Betul. Karena di awal-awal kita semua stay at home itu tetap ada adaptasi nih di awal-awal. Tetapi setelah berjalan, mulai bulan Mei itu kita melihat justru fashion juga mengalami pertumbuhan. Jadi ini sesuatu yang bagus. Jadi kita cukup confident ini. Semoga recovery ekonomi Indonesia post Covid ini bisa cukup cepat. Gitu. Oke. Pak Kusumo, ini yang menarik, saya ingin fokus terlebih dahulu ke alat kesehatan. Kita sama-sama tahu bahwa di marketplace pada waktu awal-awal pandemi ini, bulan Maret, bulan April, harga seperti masker, hand sanitizer, dan lain sebagainya melonjak gila-gilaan, bahkan sampai 5-6 kali lipat begitu. Nah, kalau misalnya saya melihat, mohon dikoreksi kalau salah, ada perbedaan bisnis model antara Blibli dengan marketplace yang lain. Marketplace akan membuka pintu selebar-lebarnya untuk siapapun sehingga mereka bisa memainkan harga di marketplace itu. Sementara Blibli curated gitu. Nah, apa yang kemudian Blibli lakukan untuk menghindari praktek-praktek yang ini sangat merugikan masyarakat, kita sama-sama menderita, tapi masih ada saja yang tega mengambil keuntungan dari situ. Betul, betul. Jadi kita melihat mungkin in the bigger context dulu ya, pertamanya ya. I think semuanya ini kan hukum supply dan demand ini berlaku ya. Di situ kita melihat supply-nya menurun karena para supplier juga nggak siap. Kan tidak ada yang bisa mengantisipasi ya bahwa bakal terjadi pandemi dan penyebarannya sebegini luas ya. Nah, di mana di satu sisi demand-nya melonjak pesat. Jadi dengan keterbatasan supply itu beberapa pemain itu memang istilahnya melakukan price gouging gitu ya. Dengan menaikkan harga yang luar biasa. Nah, itu sangat-sangat disayangkan sih. Nah, bedanya apa? Kalau di kami dari awal pada saat mulai mau masuk, kami pun juga sudah memilih partner-partner yang berjualan di platform kami, Mas. Jadi memang dari awal itu kita udah pilih, kita ada kurasinya, dan kita melihat banyak faktor yang kita lihat juga dari para supplier, para seller, para merchant yang bergabung di platform kami. Tidak dipungkirin pada saat itu sempat ada ya, yang istilahnya mungkin kalau bahasa kerennya itu aji mumpung ya. Betul. Nah, tetapi karena kita itu melakukan strict regulasi di dalam Blibli, bahwa semua partner yang berjualan pun juga harus mengikuti tata cara dan melakukan bisnis proses maupun bisnis ini ya etika secara benar. Jadi kita langsung berikan teguran, malahan waktu itu kita lihat ada 1-2 saja itu sampai kita terpaksa kita keluarkan dari platform karena mereka tetap bisa bandel melakukan price gouging. Betul. Oke. Sejumlah data mengatakan bahwa orang kemudian belanja melalui e-shopping, marketplace menjadi naik berlipat-lipat Pak dikarenakan pandemi ini. Tapi kalau misalnya kita berbicara new normal dalam e-commerce, akan seperti apa new normal dalam e-commerce di masa pandemi COVID-19, Pak Kusumo? Ya, kita melihat begini ya. Jadi memang yang namanya behavioral shift-nya itu sudah terjadi, ya. Itu tidak dipungkirin ya. Jadi memang kesannya memang sedih ya ada pandemi ini itu ya. Makanya sampai
ada yang mempopulerkan bilang bahwa bukan CEO atau CTO atau CIO yang membuat adopsi ke teknologi paling cepat, tetapi yang namanya COVID ya, COVID atau Corona gitu ya. Nah, menurut kami, kita melihat dari data-data yang ada, dari mulai awal pertama kali COVID di Indonesia sampai sekarang, kita melihat ini akan continue ya. Jadi memang orang sudah merasakan convenience-nya bahwa yang namanya belanja atau shopping secara online itu memberikan solusi baru atau convenient gitu. Kita melihat ini akan terus berlanjut ya. Ya, jadi begini ya. Jadi tidak dipungkirin, walaupun kami perusahaan retail yang berbasis teknologi atau e-commerce ya, di dalam pun kami juga tetap harus melakukan banyak sekali perubahan-perubahan ya. Jadi mulai dari realokasi of resources ya. Karena tadi saya sudah jelaskan juga, memang ada beberapa kategori yang dengan pelonjakan luar biasa itu kan membuat kami pun juga mengalami semacam tension ya, bahwa harus cepat gitu ya, terutama di bidang makanan, minuman itu tadi Blibli Mart dan lain-lain. Bagaimana kita bisa menyediakan supply-nya itu? Nah itu tentunya kan butuh resources. Disitulah kita melakukan perubahan atau realokasi of resources. Itu satu. Kedua, kita harus terus berpikir, ini inovasinya bagaimana ke depannya? Kira-kira apa lagi? Jadi kita melakukan banyak sekali inovasi-inovasi. Contohnya yang kita baru launch bulan lalu itu adalah Pay Later. Kenapa? Karena kita melihat di masa pandemi ini banyak sekali teman-teman saudara-saudara kita itu yang impacted hidupnya ya. Dan tentunya secara ekonomi juga mengalami kontraksi. Nah, dari situ kita pikir dengan kita bisa melaunch yang namanya Blibli Pay Later itu memberi keringanan yang luar biasa buat para customer untuk beli dan bayarnya belakangan. Gitu. Jadi untuk bisa memenuhi kebutuhan mereka dan kemudian bersamaan dengan itu mereka bisa bayar belakangan. Kemudian persiapan dari logistik. Indonesia itu kan sebagai negara kepulauan, itu salah satu challenge paling besar adalah logistik infrastruktur. Ya. Jadi kami pun di dalam terus memperkuat infrastruktur baik secara teknologi, secara jumlah orang, secara proses, semuanya. Supaya apa? Kami bisa menjawab dari kebutuhan yang melonjak ini luar biasa. Ya, kalau enggak orderannya banyak nggak bisa dikirim, nggak bisa jalan. Juga, ya. Tapi menarik Pak ini, banyak perusahaan yang harus mem-PHK atau merumahkan karyawan. Sementara Blibli Anda mengatakan tadi di kuartal 1 tahun ini saja naiknya 50% atau 2 kali lipat begitu. Lantas nambah berapa orang Blibli selama masa pandemi ini, Pak? Ya, memang terutama di bidang-bidang tertentu seperti di bagian teknologi tim kami serta di bagian fulfillment, supply chain, delivery, kami juga mau tidak mau itu harus mempercepat persiapan kami. Dengan gitu kami juga memerlukan tenaga-tenaga kerja baru gitu ya. Jadi kemarin itu selama kita stay at home semua, ini para hero kami yang di gudang maupun di delivery itu terus bekerja 24 jam ya, tentunya dengan shift ya. Jadi kita menambah sekitar ada hampir 30% dari kapasitas. Kalau boleh tahu 30% itu berapa, Pak? Jadi begini, kalau dilihat total ya tim di Blibli, baik yang bekerja di kantor maupun di bagian warehouse maupun di delivery, itu totalnya sekitar 5.000 Mas. Ya. Jadi ya 30% dari teman-teman yang bekerja di warehouse, di delivery itu kita sekarang sekitar kurir kami ada sekitar 1.500-an, jadi itu tambah lagi 30%-an. Baik, dan ini pun fenomena global begitu ya, ketika e-commerce justru malah hire seperti Amazon pun juga mereka hire begitu banyak dikarenakan memang tumbuh begitu pesat untuk e-commerce di masa pandemi ini.
Pak Kusumo, dengan adanya pandemi COVID-19 yang surprisingly untuk Blibli.com dan juga e-commerce yang lain justru malah ini blessing in disguise begitu, artinya nanti koreksi untuk proyeksi pertumbuhan Blibli di tahun 2020 akan dikoreksi sejauh apa, Pak? Ya, jadi kita selama ini memang kita monitor ya perkembangan, juga kita monitor our objektif untuk tahun ini very closely ya. Kenapa? Karena sekali lagi memang tidak ada satu orang pun lah di dunia yang bisa tahu ini sampai kapan gitu kan. Tapi kan kita yang penting kita harus prepare gitu ya. Jadi kalau melihat dari pertumbuhan yang ada, kita melihat bahwa saat ini memang belum ada perubahan. Kenapa? Karena memang tahun ini pun dari semenjak tahun lalu kita melihat goal kami tahun ini sudah cukup agresif, Mas. Kita berforecast bahwa tahun ini kita masih bisa bertumbuh 2 kali lipat gitu ya. Oke, menarik. Tadi Bapak sempat menjelaskan soal pay later. Ini harus diakui juga bisa sangat membantu masyarakat dalam misalnya memenuhi kebutuhan untuk dibayar nantinya begitu. Apa syaratnya, kemudian partner yang diajak bekerja sama, seperti apa sebenarnya in detail soal pay later ini, Pak? Sure, ya. Jadi begini ya, karena memang kita melihat situasi ekonomi, makanya kita launch namanya Pay Later ya. Kita bekerja sama dengan financial institution ya, Indodana, untuk memberikan kemudahan itu. Jadi orang tinggal daftar di blibli.com, itu sangat mudah sekali, dan kita mengalokasikan 2-8 juta untuk per account ya, di mana orang bisa mendaftar dan mendapatkan kredit yang dibutuhkan supaya pada saat orang berbelanja di dalam 30 hari kalau memang dia bisa bayar itu tidak kena bunga atau apapun juga gitu. Tetapi kalau memang mau diperpanjang baru akan ada administrasi fee yang sifatnya sangat-sangat kecil lah ya. Jadi ini tujuan kami adalah untuk memudahkan dan untuk membantu meringankan beban para konsumen di Indonesia. Tahun lalu sempat ramai Pak Kusumo soal ada P2P lending ataupun perusahaan peminjam yang lain begitu yang kemudian justru malah menagih hutangnya dengan tidak berperi kemanusiaan begitu ke pelanggan-pelanggan. Blibli akan menerapkan pendekatan seperti apa di situasi sulit seperti ini? Betul, itu very excellent question ya. Jadi begini, kita mesti sama-sama paham ya. Kita juga udah baca, kita udah dengar juga pemerintah pun melakukan banyak pelonggaran. Tetapi satu yang harus digarisbawahin, kita mempunyai kewajiban. Kalau namanya kita berhutang ya, atau mengambil kredit, kita pun mempunyai kewajiban untuk mencicil. Ya. Walaupun sekarang sudah banyak pelonggaran-pelonggaran, itu yang masih sering di-misinterpret ya. Di beberapa waktu lalu saya juga ada sempat berdiskusi dengan para government official maupun para pengusaha lain, itu memang terjadi mispersepsi. Itu yang kita harus luruskan dulu ya. Kalau yang namanya kewajiban itu tetap harus dijalankan. Nah, sekarang bagaimana dari pihak yang memberikan pinjaman itu ya. Kita tidak mau melakukan hal-hal yang di luar legal ya. Jadi yang sifatnya menakut-nakuti, mempermalukan, sampai harus itu tidak, itu menurut kami itu kurang etis ya. Jadi makanya pada saat kami pemilihan partner pertama kali untuk meluncurkan Pay Later feature ini, kami benar-benar sangat berhati-hati. Kami cek bagaimana mereka SOP-nya pada saat kalau sampai ada kredit macet, bagaimana mereka handle-nya. Kenapa? Karena ini kan juga membawa reputasi kami juga gitu ya. Betul. Jadi kami akan melakukan yang terbaik lah. Oke. Sekarang saya akan mengajak Pak Kusumo untuk kita berbicara soal kemarin yang terpaksa semuanya harus work from home. Kemudian saat ini kita mulai sedikit-sedikit memasuki masa transisi walaupun dengan kehati-hatian yang sangat amat tinggi begitu. Bagaimana menjaga tim agar tetap produktif tapi juga positif Pak selama bekerja di rumah? Ya, itu tidak mudah. Tidak mudah ya. Tetapi kami melihat dan kami percaya
Nomor satu adalah sebetulnya produktivitas dari teman-teman di Blibli ini masih terjaga. Buktinya dengan lonjakan orderan, lonjakan sales ini itu kami tetap bisa memenuhi kebutuhan konsumen. Ya, jadi apa aja sih yang dilakukan? Sebetulnya banyak sekali gitu. Dan ini terjadi di setiap level gitu. Kami di top management, kami setiap hari, setiap pagi itu ada yang namanya daily management huddle gitu ya. Jadi kita kumpul-kumpul tapi secara virtual. Oke. Di situ setiap senior management di Blibli itu memberikan update ya, what's going on. Bukan hanya bisnis, tetapi juga what's going on with the team gitu ya. Jadi dengan begitu saya serta semua di dalam satu tim manajemen Blibli kita juga bisa mengakses ini bagaimana perkembangannya gitu. Kedua, di setiap business unit, setiap department, mereka pun juga membuat virtual meeting secara frequently. Secara konsisten. Yeah. Ada yang seminggu sekali, ada yang seminggu 2 kali dengan para timnya. Dan ini kita trickle down ke semuanya gitu. Ya. Dengan begitu kan bisa saling melihat, bisa saling mengontrol, bisa saling mensupport gitu ya. Nah, dan nggak berhenti di situ aja. Secara corporate kita juga banyak membuat program-program yang menurut saya sangat menarik ya. Jadi istilahnya mari berolahraga bersama-sama gitu ya. Kita panggil instruktur yoga. Buat teman-teman yang suka yoga, tinggal join ya, pakai Zoom Gratis. atau pakai itu gratis. Ya, enak nih malahan udah diajak olahraga untuk tetap sehat, gratis lagi ya, pakai instruktur lagi gitu. Selain itu, kita juga memberikan kesempatan ke teman-teman di Blibli untuk terus learning. Nah, learningnya apa? Kalau dulu kita kirim mungkin ke seminar, ke conference, ke ini. Sekarang kan nggak bisa. Jadi itu kita berikan secara virtual. Jadi mereka mengikuti e-learning yang dilakukan baik secara internal oleh para teman-teman kami sendiri maupun dari eksternal. Nah, dengan begitu ini kan tim tetap merasa, oh ya, saya ini sebetulnya tetap berkembang. Ya, saya ini tetap belajar sesuatu. Oh, ini kita semua bagian dari satu family yang besar ini. Karena ada apa-apa langsung tahu kan. Setiap hari, setiap 2 hari sekali ketemu lewat virtual kan. Jadi kalau yang ini keluarganya lagi sakit atau apa misalkan, nah itu kita saling support, saling tutup. Dan kita juga menggalang donasi ya. Jadi kita juga banyak melakukan CSR bukan hanya ke eksternal. Kalau ke eksternal mungkin udah biasa ya, tetapi juga ke internal gitu. Kita melihat di dalam ini banyak hero ya, banyak pahlawan-pahlawan ya yang berada di garda depan. Tadi contohnya teman-teman kami yang di warehouse dan teman-teman kami yang untuk delivery. Itu kan buat mereka juga sangat-sangat beresiko ya. Tetapi mereka tetap berjuang untuk memberikan yang terbaik buat konsumen. Dan jadi efeknya ini tentu saja mereka merasa dianggap sebagai keluarga dan merasa tidak ada yang ditinggalkan di situasi sulit ini. Ya, jadi kita menggalang pengumpulan dana di dalam ya, dan luar biasa sekali animonya. Ya, semoga sekecil sebesar apapun bentuknya, tetapi saya percaya dan kita melihat sendiri bahwa teman-teman di dalam Blibli itu merasa bahwa ini bagian dari family kok. Ini kita semua saling support kok. Kita mau bukan hanya survive, tetapi kita bisa melewati masa-masa sulit ini. Kita memasuki masa transisi, Pak. Kemudian nanti kita harus hidup berdampingan begitu dengan COVID-19. Seperti apa transisi di Blibli untuk misalnya mungkin mulai masuk kantor, mulai business as usual? Ya, jadi begini ya, sebetulnya nothing is usual like before. Ya, everything has changed ya Pak. Hidup di new normal ya, istilahnya begini. Kalau mungkin dulu mikirnya, aduh ini paling cuma 1 bulan, 1 minggu, 2 bulan, ini udah 3 bulan. Dan kita tahu negara-negara semua di dunia ya, negara besar, pemerintah itu sekarang semua masih berlomba-lomba bagaimana ini bisa menemukan vaksin ataupun cure. Betul. Tapi itu dari semua data yang kami punya, yang kami baca, itu butuh waktu yang cukup lama.
Jadi kita harus accept bahwa this is the new normal, ya. Kita nggak bisa terus ketakutan, kita ngumpet aja, kita stop semua produktivitas kita, nggak bisa, ya. Kita istilahnya memang harus menerima situasinya. Kita ini hidup berdampingan ini dengan yang namanya coronavirus. Nah, tetapi nomor satu yang penting bagaimana kita menjaga, ya. Nah, seperti nanti pada saat kami kembali ke kantor, ya, kita sudah bikin plannya sangat-sangat komprehensif, Mas, ya. Dimulai dengan kita mulai dulu dengan 30%. Itu pun akan ada security dan safety protokol yang sangat-sangat ketat, mulai dari masuk, dicek lagi termometer, harus cuci tangan, semua harus pakai masker. Kemudian pada saat menunggu lift, ya, itu pun juga harus ini sudah ada maksimum kapasitas, misalkan liftnya kapasitas 20, cuman boleh diisi 5, ya. Jadi tetap ada social distance. Di setiap lantai kita nanti akan ada tambahan security juga untuk membantu mengingatkan teman-teman ini, ya. Tetap ada social distancing, tetap pakai masker. Kemudian secara rutin itu di tempat kami melakukan disinfektasi di ruang kerja semuanya, dan juga kita memakai alat-alat untuk memberikan, jadi untuk pembersih udara, semuanya. Jadi kita coba sebisa kami lah, ya. Tetapi ini butuh kerjasama semua ini. Nggak bisa kalau ya peraturannya ada, anjurannya aja, tapi tidak dilakukan. Pak Kusumo benar-benar paham dan juga benar-benar menyadari bahwa ini adalah sesuatu yang serius dan juga pasti akan lama, sehingga ya kita harus mau nggak mau harus menerapkan new normal itu, begitu. Selama ini kesibukan kalau misalnya di rumah agar tidak jenuh, agar tetap produktif, agar tetap positif, seperti apa Pak Kusumo? Ya, ini menarik sekali, ya. Sebetulnya kan tadi mungkin saya udah sebut sedikit, ya. Kita sekarang bukan hanya bekerja, bukan hanya belajar, sampai beribadah pun kan melalui virtual, ya. Dan juga bagaimana kita bisa mengisi waktu-waktu itu lebih produktif, ya. Jadi kalau untuk saya sendiri, kita mencoba melakukan hal-hal yang positif bersama dengan keluarga. Kalau dulu pada saat di masa di office, ya, mungkin saya jarang sekali, ya, bisa bertemu dengan anak-anak, dengan istri saya, gitu, ya. Kalau sekarang kan lebih ada waktu. Jadi kebetulan anak-anak saya itu suka main game, ya. Nah, bagaimana ini kita sebagai orang tua bersama-sama main game yang positif, ya. Jadi gamenya nggak terus-menerus, istilahnya game tembak-tembakan aja, ya. Tetapi juga kita banyak tuh melakukan game bersama, seperti main Scribble secara online. Kemudian banyak game-game lain yang kita lakukan. Dan kebetulan sekali, Mas, hobi saya maupun istri saya itu masak. Ya. Walaupun kalau istri saya itu jago masaknya, bisa bikin dari mulai masakan biasa sampai kue dan lain-lain. Kalau saya bisa masak, tapi lebih jago makannya. Gitu, ya. Itu nampaknya sebagian besar orang, Pak, kayak gitu, Pak. Nah, itu. Jadi kita ajak anak-anak kita, terutama untuk sore, ayo ikut dong, kita bikin masakan baru deh. Karena kan sekarang banyak sekali, ya, kita bisa lihat dari segala macam di online itu resep-resep yang menarik-menarik, ya. Mulai dari snack, mulai itu. Jadi kita coba itu dan kita lakukan olahraga bersama. Gitu. Artinya ini menarik, ya, maksudnya Pak Kusumo juga selain harus menjaga diri tetap positif, karyawan tetap positif, dan juga melihat dari sisi positif bahwa pandemi ini bisa mendekatkan hubungan keluarga, mendekatkan khususnya hubungan dengan anak, begitu, dan mungkin juga membangkitkan bakat-bakat yang terpendam. Bukan bakat makannya, tapi bakat memasaknya, ya, Pak. Nggak apa-apa, bakat makan pun oke kok, ya. Pak Kusumo, kalau misalnya kita melihat, Pak, ini saya mengambil studi dari Cuponation 2019, Blibli masih ada di posisi 5 besar untuk marketplace di Indonesia. Apa kemudian target Blibli, katakanlah 5 tahun ke depan? Ya, jadi sebetulnya begini, ya, long term vision kami itu adalah menjadi perusahaan
yang respected, ya, perusahaan yang bisa memberikan solusi, perusahaan yang bisa sustainable, ya. Jadi 5 tahun lagi seperti apa? Bentuk pastinya itu tidak tahu secara pasti, ya. Yang kami tahu adalah kami sedang membangun ekosistem, ekosistem yang sehat, yang sustainable, di mana kenapa saya bilang begini ya, saya nggak melihat atau kita berharap ya bahwa yang namanya Blibli itu bukan berarti nanti kalau Pak Kusumo satu hari udah tua, saya belum ya, saya masih muda, tapi kalau satu hari Pak Kusumo udah tua, terus mau pensiun, terus Bliblinya bagaimana? Tidak. Kita melihat bagaimana kita menerapkan strategi-strategi kita supaya secara bisnis, secara apapun juga, kita sebagai perusahaan atau group of perusahaan itu menjadi yang sehat, Mas. Nah, tadi disebutkan tuh, oh sekarang posisi kelima. Kalau saya pribadi dan kami di Blibli, kami melihat ini perjalanannya panjang, ini maraton, ya. Jadi sekarang posisi berapa buat kami nggak masalah. Nanti ujung-ujungnya yang penting bisa sustainable, bisa sehat, dan ujung-ujungnya apa? Yang memberi penilaian itu konsumennya. Oke. Gitu ya. Jadi kalau konsumen bisa menerapkan membuat kami menjadi nomor 4, nomor 3, nomor 2, nomor 1, syukur ya. Tapi itu sebagai efek, bukan sebagai sesuatu yang kita harus kejar, tidak. Nomor 1 adalah bagaimana kita memberikan yang terbaik untuk konsumen kita, untuk para partner yang sudah join di dalam platform kami, dan bagaimana kita bisa membangun ekosistem yang sehat. Oke, artinya biarkan peringkat itu nanti berjalan sendiri, naik sendiri, yang penting adalah quality dan juga service yang diberikan. Betul. Menarik sekali tadi Pak Kusumo mengatakan bahwa dalam 5 tahun ke depan yang penting adalah ekosistem dan juga bisnis ini sustainable dengan tetap menerapkan standar service, layanan dan sebagainya yang bisa dikatakan premium begitu untuk konsumennya. Tapi kalau ngomong soal ultimate achievement dari Bapak pribadi sebagai seorang eksekutif, seorang CEO, apa ultimate achievement Pak Kusumo? Wah, ini gampang-gampang susah ya. Jadi begini, walaupun title-nya CEO, ya, founder atau apapun juga, kalau saya melihatnya begini, saya akan merasa bisa mendapatkan achievement yang saya bisa banggakan apabila saya bisa memberikan sesuatu yang positif. Ya, tidak dilihat dari besar kecilnya. Kalau saya bisa memberikan sesuatu yang positif, meninggalkan legacy yang positif untuk membantu atau untuk berkontribusi, bukan hanya ke teman-teman sekitar, tim, keluarga, tetangga atau apapun, tetapi juga moga-moga bisa kontribusi sedikit lah ke negara juga. Ya. Kebetulan saya role-nya di sini sebagai cheerleader, ya, C lagi ya tadi, CEO, cheerleader, ya, dan juga sebagai co-founder of Blibli, saya ingin supaya saya bisa memberikan kontribusi lah, memberikan sesuatu yang positif ke society. Itu mimpi dari awal dan yang tetap saya coba bangun, tetap saya coba belajar terus ya. Satu hari kalau saya bisa mencetak leader-leader baru, saya bisa membuat teman-teman seller merchant yang bergabung di kami juga berhasil. Saya bisa membuat tim Blibli bisa menjadi lebih bagus, apalagi bisa membuat konsumen di Indonesia lebih happy hidupnya segala macam dengan semua produk services yang kami berikan, dan negara ini bisa lebih baik. Itu udah merupakan ultimate achievement menurut saya. Terakhir Pak, ultimate achievement untuk blibli.com seperti apa? Ultimate achievement untuk Blibli ya adalah bagaimana kita bisa tetap terus memberikan yang terbaik buat konsumen supaya kita bisa sustainable, bahwa Blibli itu bukan dibangun untuk mencari ranking dalam waktu dekat, tetapi bagaimana Blibli bisa bertahan 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun, 100 tahun mungkin ya.
bagaimana kita bisa meng-create ekosistem yang baik, yang sehat, melakukan bisnis praktis yang etikal, dan membuat semua stakeholders yang ada di dalam ekosistem kita itu bisa bertumbuh bersama-sama. Tumbuh bersama-sama, sukses bersama-sama artinya ya. Betul. Nggak bisa sendirian, kita mesti kolaborasi, kita mesti bersama-sama. Terima kasih Pak Kusumo Martanto, CEO Blibli.com atas waktunya di The Ultimate Talks, Pak. Terima kasih sekali. Ini adalah episode terakhir dari seluruh rangkaian The Ultimate Talks. Terima kasih sekali untuk kebersamaannya dan semoga kita sama-sama bisa belajar dan bisa menggali inspirasi dari The Ultimate Talks ini. Saya Rode Asyari undur diri, sampai jumpa di lain kesempatan.